Video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Stereo Transformation yang sempat terhenti karena sangat disayangkan untuk tidak dilanjutkan. Jadi Mimin mau selesaikan dulu nih series yang sempat terhenti. Tanpa banyak omong lagi, mari kita lanjutkan series ini. Di sini ada seseorang yang sangat misterius yang dikenal dengan Tianwang Assassin bernama Liu Xing. Dia ini sedang berbicara dengan pria yang bernama Houtan, yang adalah penjahat kelas ikan kakap yang kerap melakukan pemerasan dan kejahatan lainnya. Liu Xing ini berbeda dengan para assassin lainnya karena dia secara terang-terangan berhadapan langsung untuk menghabisi targetnya. Dan kali ini targetnya adalah Houtan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Xin berpindah ke istana Raja Jendong, yang mana di sana sedang ada acara kedewasaan dari Xiao Yu. Di sini Xiao Peng bertugas menyambut para tamu. Beberapa saat kemudian, Sang Guan Hong datang. Xiao Peng pun segera menyambut kedatangannya. Terlihat Peng ini tidak begitu menyukai kedatangan dari Hong. Di sisi lain, Xiao Zheng memberitahu ayahnya bahwa Xiao Yu belum juga kembali. Dia takut terhadap keselamatan dari adiknya, apalagi Sang Guan telah mengirimkan seseorang mata-mata bernama Zhenshu. Namun ayah merasa mereka tidak akan menyerang Xiao Yu. Tidak lama kemudian, Peng datang dan memberitahu kedatangan dari Sang Guan Hong. Mereka pun pergi untuk menyambutnya. Kembali kepada Liu Xing, di sini ia pun bertarung dengan Houtan. Nah, di saat topengnya terlepas, dia ini menggunakan teknik pedang Yushi. Walaupun sempat tertangkap, tetapi dengan efek pedang Yushi, dia berhasil menghabisi Houtan. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa Liu Xing ini adalah Xiao Yu. Sejak kejadian di bagian pertama, Xiao Yu ini sudah memutuskan untuk menghabisi orang-orang jahat supaya bisa menyelamatkan orang lain. Di sisi lain, Raja Xiaodi berbicara dengan Hong untuk membantunya mengalahkan kerajaan Chu. Karena dia yakin dengan bergabungnya Hong, 80% mereka akan berhasil. Untuk meyakinkannya, Xiaodi berjanji jika mereka berhasil, dia akan memberikan 2 kota kepadanya. Mendengar hal itu, Hong pun setuju, tapi dia ini ingin para pasukannya tidak berada di garis depan. Pada malam harinya, orang-orang di sana sempat khawatir Xiao Yu tidak akan datang. Tapi beberapa saat kemudian, Xiao Yu pun akhirnya datang ke istana Raja Jendong. Dan acara pendewasaan pun dimulai. Di sini ia meminta maaf kepada ayahnya karena hampir saja datang terlambat. Karena Xiao Yu sudah dewasa, Xiaodi pun membawanya ke tempat ruangan rahasia. Di sana ia diberitahu bahwa keluarga Xin mereka ini adalah keturunan langsung dari Qin Shi Huang yang adalah kaisar pertama. Mereka tidak menggunakan nama Shi Huang karena untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh kerajaan Shu. Kaisar Shi Huang yang berada di tingkat Sang Tian atau Immortal berhasil dihabisi oleh Raja Hesu, yang mana dia itu adalah kaisar pertama kerajaan Chu. Tapi dia tidak dikalahkan begitu saja, yang mana Raja Chu itu bekerja sama dengan para master untuk menghabisinya. Kedua kakaknya pun memberitahu bahwa mereka sekarang membantu ayahnya untuk menggulingkan kerajaan Chu. Tidak hanya itu, ayahnya juga memberitahu sebenarnya ibu mereka tidak meninggal dalam kebakaran, melainkan dia dihabisi oleh seseorang. Xiao Yu pun sangat sedih mendengar fakta sebenarnya. Ternyata orang yang menghabisi ibunya itu adalah Kaisar Shu saat ini bernama Xiang Guan. Dia bisa tahu berkat Paman Peng yang menyelamatkan kakak pertamanya. Mendengar semua itu, Xiao Yu pun ingin membalas dendam kepada mereka. Namun ayahnya menghentikan dirinya karena ibunya sangat mencinta Xiao Yu dan dia tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Kedua kakaknya pun meminta dia untuk tidak khawatir karena merekalah yang akan membalaskan dendam itu.
Xiaoyu pun mengerti dan meminta mereka untuk membalaskan dendam ibunya. Scene berpindah yang mana Xiaolu mendatangi Xiaoyu yang sedang bersedih. Karena masih merasa bingung, Xiaoyu meminta waktu untuk sendirian. 能告诉我吗？你跟你说了没有？我想一个人待会儿，谢谢。 Nah, di saat Xiaoyu sedang curhat dengan Xiaohe, tiba-tiba saja ada sebuah meteor yang jatuh. Mereka pun bergegas mencarinya, tapi tiba-tiba saja muncul Wicked Demon yang ingin memakan batu itu. Sempat terjadi perebutan antara mereka, namun untung saja Xiaohe membantu dan Xiaoyu pun berhasil mendapatkan batu itu. 还真搞定了。 Di saat Xiaoyu memperhatikannya, tiba-tiba saja batu itu masuk ke dalam tubuhnya, dan ia pun merasa sangat kebingungan. Scene pun berpindah, yang mana di saat ia berlatih, Reiki yang dia serap terlalu banyak, yang menyebabkan pembuluh darahnya bisa meledak dan membuat dia meninggoy. 都没帮上我。 Untung saja batu tadi memperbaiki pembuluh darahnya. Ia pun merasa sangat senang karena berkat batu itu dia bisa menyerap Reiki dengan jumlah cukup besar. Dan mungkin dia bisa dengan cepat mencapai tahap Shantiang supaya dia bisa setara dengan kedua kakaknya dan bisa ikut membantu ayahnya. Xiaoyu pun terus berlatih bersama Xiaohe. Berkat batu itu dalam setengah tahun, Xiaoyu berhasil mencapai level Master Haotian yang mana dulu gurunya mengatakan Xiaoyu setidaknya perlu 30 tahun untuk mencapai tahap itu. 你好像输了。皮快！哎呀，达标了！ Di saat Xiaoyu dan Xiaohe latihan tanding, tiba-tiba saja Wicked Demon muncul kembali dan menyerang Xiaoyu. Xiaoyu yang sudah setengah tahun berlatih mampu mengalahkan Wicked Demon. Akibat pertarungan mereka, gunung pun hancur. Nah, di sana dia melihat sesuatu yang bercahaya, yang ternyata itu adalah sebuah batu kristal yang sangat berat dan sangat kuat. 好重啊！连他也无法撕裂。 Scene berpindah, yang mana para mata-mata dari Xiangguan mulai melakukan aksinya. Mereka pun mengirimkan informasi mengenai jumlah pasukan Raja Xiaodi kepada Xiangguan. Tidak hanya itu, ternyata ia juga menerima surat rahasia dari Sang Guan Hong, yang mana dia itu mengkhianati Xiaodi dan memberikan semua informasi yang tadi mereka bicarakan. Xiang Guan pun memberikan perintah untuk bernegosiasi dengan bandit perairan hitam dan membiarkan Sang Guan Hong untuk berpura-pura membantu Xiaodi. Keesokan harinya, Xiaoyu membawa batu kristal itu ke istana. Peng mencoba memotongnya, namun pedang Peng tidak menggoresnya sedikit pun. Xian Sheng yang adalah pandai besi kerajaan sangat kagum dengan kristal itu. 您是当代炼气宗师， Dengan helm level 3-nya, dia pun mencoba memurnikan batu itu. 果然厉害，连蓝烟水都。 Namun usaha apapun yang ia lakukan tidak berhasil. Ia merasa bahwa kristal itu adalah batu dewa yang mungkin hanya orang di tingkat Sang Xian saja yang bisa memurnikannya. Xiaoyu pun segera menemui orang di tahap Sang Xian yang adalah Paman Peng. Xiaoyu memberitahu bahwa dia menemukan sebuah batu kristal yang misterius. Paman Peng yang sepertinya tahu kristal apa itu segera pergi menuju ke istana. Sesampai di sana, Peng mengenal batu itu yang adalah batu besi berapi. Ia merasa batu itu adalah bahan terbaik untuk memperbaiki pedangnya. Ia pun menanyakan Lingqi apa yang Xiaoyu inginkan. Yang belum tahu, Lingqi adalah senjata yang memiliki kekuatan roh sendiri dan ketajamannya itu jauh di atas Yan Peng atau pedang level tingkat dewa. Xiaoyu pun meminta untuk memurnikan pedang belatinya dan sebuah sarung tangan. Sisanya akan dia berikan kepada ayahnya. Karena Paman Peng juga diberikan batu itu, untuk berterima kasih, dia akan mengabulkan permintaan dari Xiaoyu.
Xiaoyu pun menanyakan bagaimana dunia Sang Xian itu. Paman Peng mulai bercerita yang mana jika seseorang ingin mencapai tahap Sang Xian, maka dia harus melewati kesialan yang tak terhingga. Dan ketika mencapai Xiang Tian Daceng, mereka akan menghadapi 49 kemalangan. Setelah melewati kemalangan, mereka akan masuk ke tingkat Xiao Jianji, yang mana di dalam Xiao Jian itu masih terbagi, yakni Jin dan Qi, Yuan Yin Qi, Deng Shu Qi, Kong Min Qi, Du Zhu Qi, dan Daqing yang adalah tahap ke-6. Dan setiap tahap ini masih dibagi menjadi 3 fase. Mereka harus melewati kemalangan tak terbatas untuk menjadi abadi sejati. Paman Peng ini ternyata baru mencapai tahap pertama di tingkat Xiao Jianji dan sungguh memalukan dia disebut sebagai Sang Xian. Bila memasuki tahap Jin dan Qi, maka bisa hidup selama 1000 tahun. Dan tahap Yuan Yin Qi akan hidup lebih dari 5000 tahun. Dalam tahap itu, 69 kemalangan akan datang. Jika dia lulus, maka dia akan terlahir kembali dan menjadi abadi. Namun, jika dia tidak lulus, maka akan menjadi abu. Dan tahap terakhir adalah 99 kemalangan dari Du Zhu Qi dan tidak ada cara untuk menjelaskan kemalangan itu. Dengan batu Lingqi ini, Paman Peng merasa dia bisa melewati 49 kemalangan. Di sini, Paman Peng teringat sesuatu dan menceritakan ketika pertempuran para Sanxiang di Pulau Xiaolang ada sosok misterius. Yang terlibat di dalam pertempuran itu adalah para master yang gagal di tahap Du Zhu Qi dan menyebabkan beberapa Sanxiang atau kegagalan dalam melalui 99 hari kesialan. Peng memberitahu mereka bukan bertarung dengan para master, melainkan bekerja sama dengan mereka untuk menghabisi seseorang. Yang rumornya orang itu bisa membakar langit dan menghancurkan bumi. Dan para master di sana tewas seketika. Ketika orang itu akan diangkat, dia ini harus tersambar petir. Tapi sebelum dia meninggoy, dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan meninggalkan 3 diagram ke seluruh Pulau Xiaolang. Dan ia juga meninggalkan sebuah sepatah kata kepada semua alam semesta dan mengucapkan Stellar Transformation yang adalah bagaimana dia menempuh batas dari kemampuannya. Mendengar cerita tadi, Xiaoyu merasa pasti ada cara lain untuk melalui Xiao Jianji. Sambil menunggu Paman Peng, Xiaoyu pun berencana untuk menempuh batas dari kemampuannya. Xin berpindah ke tempat Raja Xiaodi, yang mana dia mendapatkan pesan dari istana yang berisikan tentang penemuan batu oleh Xiaoyu. Di saat Paman Peng memunikan Lingqi, Xiaoyu terus berlatih dan terus berlatih, hingga akhirnya dia bingung bagaimana cara dia untuk naik dari Haotian ke Xiangtian. Ia terus berpikir hingga akhirnya teringat dengan perkataan kakek Lian tentang bagaimana kekuatan internal bisa mencapai alam Xiangtian, yang mana dia ini harus memahami sifat langit dan bumi. Walaupun sempat bingung, Xiaoyu mencoba secara perlahan-lahan dan tiba-tiba saja penglihatannya meningkat. Tidak hanya itu, pendengarannya juga meningkat. Di sisi lain, Paman Peng akhirnya selesai memunikan semua senjata menggunakan batu besi berapi. Kembali kepada Xiaoyu, dia pun menyadari perkembangannya tadi adalah bukti bahwa ia sudah berhasil memasuki tahap Xiantian. Kembali ke tempat Paman Peng, yang mana dia memberikan semua senjata yang telah ia munikan. Di saat Raja Xiaodi ingin berterima kasih, ternyata Xiaoyu sudah pergi setelah mengambil belati dan sarung tangannya. Raja Xiaodi kesal kenapa Xiaoyu hanya mendapatkan sedikit bagian dari batu itu. Untung saja Xiao Zheng menjelaskan apa yang Xiaoyu inginkan. Di sisi lain, di saat Xiaoyu dan Xiao He ingin naik melewati atmosfer, Xiaoyu terjatuh karena kekurangan oksigen. Untung saja batu merah itu membangunkan dirinya dan akhirnya dia bisa melewati batasannya dan menjadi Master Xiangtian. Tidak lama kemudian, Xiaoyu berubah menjadi Lu Xing untuk mengambil misi. Yang mana misi itu ternyata menghabisi mata-mata negara Chu. Dia melihat salah satu orang di sana yang bernama Zhen Su memegang diagram pembuka langit.
Mereka ini ternyata menyadari kehadiran Liu Xing. Gensu meremehkannya karena Liu Xing bukanlah assassin medali emas dan seharusnya untuk melawan dirinya harus mencapai tahap Xiantiang. Liu Xing pun mencoba membuat mereka marah dan menyerang dirinya. Di sana Gensu menyadari Liu Xing ini menggunakan senjata roh, yang mana dengan setetes darah, maka senjata roh dapat masuk ke tubuh. Melihat adik-adiknya dihabisi, Gensu pun sangat marah. Karena Gensu berada di tahap akhir Xiantiang, Liu Xing pun melepaskan beban berat yang selama ini dia pakai. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Liu Xing pun mengakhiri pertarungan itu dengan teknik pedang Yushi, dan Gensu pun meninggoy. Pertarungan tadi juga disaksikan oleh wanita pemberi misi. Di sisi lain, dua orang tetua memberitahu kepada ketua mereka bahwa Gensu telah mati di tangan Liu Xing. Xin berpindah ke tempat Xiangguan, yang mana dia ini sangat marah ketika mengetahui Gensu telah tewas, dan menduga Raja Xiodilah yang mengutus Liu Xing. Ia pun meminta Yi Peng untuk dipanggil ke sini. Beberapa saat kemudian, Yi Peng pun datang. Ternyata Xiangguan meminta dia untuk menukarkan diagram surga dengan hewan angka dari Yusan. Di sisi lain, berkat batu merah, cedera dari Xiaoyu pun dengan cepat disembuhkan. Nah, di sini dia bingung apa kegunaan dari diagram pembuka surga. 乾隆大陆岂不是人人都会吗？你救我不要想太多，反正是谁也没有坏处。 Di saat Xiaoyu berlatih, ia merasa ada yang aneh dengan lingkinya. Dan mengira ini ada misteri mendalam dari diagram pembuka surga. Keesokan harinya, dia pun memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan memberitahu bahwa dia sekarang sudah mencapai Master Xiantiang. Di sisi lain, Yi Peng pun datang untuk melakukan pertukaran dengan Joseon. Nah, di tengah bisnis itu muncul sebuah gas beracun, yang ternyata itu adalah ulah dari kakek Lian. Di sini Joseon pun langsung dihabisi. Yi Peng sempat meremehkan kedatangan mereka, namun ia kaget bagaimana mudahnya mereka mengalahkan para bawahannya. Tapi tiba-tiba saja ada gadis cantik, ayah dari Yi Peng yang bernama Yi Qingyu. Dia datang untuk membantu dan menghabisi salah satu tetua, yang ternyata Xingyu ini sudah menghabisi istri dan anak dari kakek Lian. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Yi Peng sempat khawatir kepada ayahnya, namun dia tidak bisa membantu karena harus melawan tetua kerajaan. Kakek Lian dan Xingyu masih bertarung, yang mana menyebabkan menyebarnya gelombang kekuatan. Xiaoyu pun menyadari sesuatu dan menuju ke sana. Dia pun menyadari kekuatan itu berasal dari kakek Lian. Xiaoyu pun segera menuju ke sana, namun kakek Lian tidak bisa diselamatkan lagi. Xiaoyu pun sangat sedih karena dirinya harus kehilangan seseorang yang selalu berada di sisinya sejak dia diasingkan. Xiaoyu pun sangat marah dan membantai semua orang kerajaan Chu. Xiaoyu pun mengingat kebersamaan dia dengan kakek Lian selama ini. Ia pun membawa kakek Lian pergi dari sana. Ayahnya datang untuk menemui Xiaoyu, namun dia meminta untuk memberikan waktu sendirian.
Di sisi lain, diagram pembuka surga tadi ternyata sudah di bawah dan sekarang berada di gudang harta milik Istana Raja Jendong. Dan bagian 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.